ada saldo masuk sebesar 16 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Binance lewat Indodax ya guys ya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk step pertama silahkan teman-teman login dulu ke akun Binance kalian masing-masing ya. Jadi saat ini saya sudah login ke akun Binance saya ya, dan sebelum kita praktek ya, di sini saya pengen liatin terlebih dahulu aset yang saya miliki di akun Binance kita. Nah, kita tinggal klik di bagian menu aset terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya, di sini di bagian earn saya ada saldo sebesar 11 jutaan ya. Kemudian di spot marketnya saya ada saldo 4,3 juta. Di futures ada saldo 3 jutaan, di bot perdagangan ada saldo 1,8, dan di pendanaan itu kosong. Oke, jadi ini ya saldo-saldo yang saya miliki saat ini. Nah, selanjutnya ya kita bisa langsung buka aja akun Indodax kita. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di akun Indodax saya ya, dan sebelum saya praktek ya, sedikit informasi tambahan. Jadi proses deposit di Binance melalui Indodax ini bisa dilakukan oleh siapapun ya. Jadi nggak hanya kalian deposit melalui akun Indodax kalian pribadi ke akun Binance pribadi kalian ya, tapi ini juga bisa misalnya dari akun Indodax orang lain ke akun Binance kalian bisa, atau dari akun Indodax kalian ke akun Binance orang lain juga bisa. Oke, ini banyak yang nanya soalnya ya mengenai ini, makanya saya jelaskan duluan. Kemudian untuk alurnya ya, di sini sebelum teman-teman deposit, pastikan kalian itu udah punya saldo yang ingin kalian kirimkan ke Binance. Nah, cara lihatnya gimana? Nah, teman-teman bisa coba langsung klik aja menu wallet ya di akun Indodax kalian. Nah, begitu udah di menu wallet ya, yang harus kalian perhatikan adalah kalian itu harus tentukan terlebih dahulu koin apa yang mau kalian kirimkan ke Binance. Ya, jadi di sini koinnya harus dalam bentuk koin kripto ya, tidak bisa dalam bentuk rupiah. Ini kan kalian bisa lihat nih di bagian paling atas, saya ada rupiah nih. Nah, rupiah ini harus kita belikan kripto terlebih dahulu, baru dia bisa kita kirimkan. Nah, untuk kriptonya itu bebas ya. Bisa itu dalam bentuk USDT, ya, Solana, Bitcoin, Doge, apapun itu, bebas ya. Dan untuk rekomendasinya dari saya adalah teman-teman kirimkannya itu dalam bentuk USDT. Kenapa? Karena memang USDT itu untuk pilihan jaringannya itu lengkap ya, banyak. Kemudian karena pilihan jaringannya itu banyak ya, sehingga untuk biaya pengirimannya juga lebih murah dan juga durasi waktunya juga bakal lebih cepat. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya contohkan deposit di Binance-nya itu menggunakan USDT ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya sudah ada saldo USDT sebanyak 51, dan saya akan mengirimkan sebagian saldo saya ini ke akun Binance saya. Oke. Nah, jadi kita tinggal klik aja USDT-nya. Kemudian teman-teman bisa lihat ya di sini itu ada 3 menu, ada deposit, withdraw, dan market. Nah, karena kita ingin mengirimkan saldonya ke Binance, kita pilih yang withdraw ya. Kita akan menarik saldonya, kita pindahkan ke Binance. Nah, kita klik withdraw. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul withdraw coin method ya. Kita pilih yang menu address. Nah, selanjutnya akan muncul select coin network ya. Di sini itu ada pilihan jaringan, ada ERC20, BEP20, TRC20, dan Polygon. Nah, untuk mengirimkan koinnya ke Binance ya, pastikan di Binance juga tersedia jaringan-jaringan ini. Nah, jadi kita bisa langsung buka aja Binance lagi. Nah, selanjutnya ya, kalau udah di menu aset Binance seperti ini, nah kita bisa klik menu spot ya. Atau teman-teman klik aja menu tambah dana ini ya. Nah, kemudian kalian klik menu store crypto. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik ataupun cari koin USDT. Ya, karena tadi kan di Indodax kita ingin menerima koin USDT. Nah, otomatis koin yang kita pilih juga harus USDT ya. Nah, kita ketikkan aja USDT. Nah, dia udah muncul koinnya, kita klik. Nah, untuk pilihan jaringannya ini teman-teman bisa lihat ya, lebih banyak daripada di Indodax. Nah, tinggal kita samain aja nih ya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan jaringan BEP20 ya. Yang BNB Smart Chain ini kita pilih yang BEP20. Nah, maka di sini itu akan langsung muncul alamat setorannya. Nah, ini tinggal kita salin aja. Lalu kita bisa kembali ke aplikasi Indodax-nya.
Nah, karena tadi kita memilih yang jaringan BEP20 ya di Binance, maka di Indodax-nya ini kita juga harus memilih yang jaringan BEP20. Oke, jadi kita tinggal klik aja yang BEP20 juga. Nah, kemudian ya kita tinggal masukin alamat USDT BEP20 di Binance tadi yang udah kita salin ya, kita paste di bagian recipient address ya di sini. Nah, kalau udah, kita tinggal tentukan berapa nominal yang ingin kita kirimkan ya. Di sini kan saya punya 51 nih. Saya bakal coba kirim misalnya sekitar 15 ataupun 16 aja ya. 16 USDT. Dan sebelum kita kirim, kalian juga bisa lihat ya di bagian USDT info ini, di bagian nomor 2-nya ya. Itu ada keterangan bahwasannya minimum transaction is 5 USDT ya. Jadi kalau teman-teman pengen kirim koin di bawah 5 itu belum bisa. Oke, jelas ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja continue. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengisi nama penerima dan alamat penerima. Nah, berhubung di sini saya mengirimkan saldo dari akun Indodax saya pribadi ke akun Binance saya pribadi, ya maka saya klik aja di bagian I declare as the sender and recipient ini, ya. Ini artinya saya mengirimkan ke diri saya pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan deposit dari Indodax kalian ke Binance orang lain, nah maka kalian isi di bagian recipient name ini adalah nama mereka ya. Kemudian residential address-nya ini alamat mereka juga. Oke, jelas ya. Nah, kalau udah kita klik continue. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman withdraw confirmation dan seperti yang teman-teman lihat di sini untuk service fee-nya itu free ya. Ternyata kita tidak dikenakan biaya jaringan ya karena kita mengirimkan USDT lewat BEP20 ke Binance ya. Jadi it's free ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja withdraw coin lalu masukkan PIN dari akun Indodax kalian ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukkan kode OTP yang dikirimkan ke email kalian yang terdaftar di Indodax dan juga ke WA ya. Jadi kode OTP yang di email ya, lalu kode OTP yang dikirimkan ke WA kalian. Nah, setelah kita udah memasukkan dua kode OTP tadi, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya untuk status pengiriman kita tadi ya, ini saat ini statusnya itu pending ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah hanya menunggu sampai statusnya ini itu berubah menjadi sukses ya, dan biasanya nanti saldonya itu bakal langsung masuk ke akun Binance kita. Nah, setelah menunggu kurang lebih 1 menit ya guys ya, seperti yang kalian lihat di sini untuk statusnya itu setelah saya refresh tadi itu udah berubah menjadi sukses ya, dan teman-teman bisa lihat di bagian paling atas yang awalnya saldo USDT kita itu tadi 51, sekarang udah sisa 35 USDT ya. Dan kalau seperti ini biasanya saldonya itu udah masuk ke akun Binance-nya. Jadi kita bisa langsung cek aja di Binance apakah saldonya udah masuk atau belum. Nah, oke, saya sudah berada di Binance ya, dan selanjutnya kita bisa cek ya di menu spot market apakah saldonya udah masuk. Nah, kita klik aja menu spot. Nah, kemudian ya kita tinggal cari aja menu USDT ya ataupun koin USDT. Kita ketikkan aja di bagian menu pencarian ini ya. Lalu kita ketikkan USDT ya. Nah, di sini udah muncul koin USDT-nya. Nah, kita tinggal klik aja USDT-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ya, tadi saldo saya di USDT Binance ini itu kosong, dan sekarang ya teman-teman bisa lihat di bagian riwayat store-nya ini ada saldo masuk sebesar 16 USDT. Nah, kalau udah seperti ini artinya ya proses deposit di akun Binance kita lewat Indodax itu udah berhasil guys ya, karena memang saldonya ini udah kita terima. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar Binance ya guys ya, dan juga seputar Indodax ya, kalian bisa cek aja video playlist dari kedua broker ini itu di deskripsi video di bawah ini ya, karena di video playlist tersebut udah saya buatkan puluhan video ya mengenai dua exchanger ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.